Seni teater adalah sebuah bentuk pertunjukan yang menggambarkan kisah hidup melalui kata-kata dan gerakan. Seni teater menggabungkan berbagai elemen seni, seperti seni peran, seni musik, seni tari, seni rupa, dan seni sastra untuk menyampaikan cerita atau pesan melalui aksi dan dialog. Di Indonesia, seni pertunjukan sudah hadir sebelum zaman kolonial Belanda. Seni pertunjukan semakin berkembang setelah mendapat pengaruh dari budaya barat dan dilestarikan sebagai kekayaan budaya Indonesia. Hal ini tercermin dengan adanya berbagai kelas teater di Indonesia. Salah satunya adalah Sanggar Teater Suatu Hari. Teater Suatu Hari telah menghasilkan berbagai macam karya yang berkualitas, mulai dari pertunjukan teater, film pendek, hingga merilis single lagu. Di tengah sunyinya malam, sekelompok anak muda tampak larut dalam kegiatan bermain peran. Dengan penuh penghayatan, mereka membawakan setiap adegan dengan ekspresi wajah yang kuat serta mengatur intonasi kata-kata secara apik. Pengelolaan emosi dan dialog mampu menghidupkan karakter yang mereka mainkan. Di sini, mereka tidak hanya berlatih akting secara individu, mereka juga berlatih untuk mampu bekerja sama dalam tim. Sebab, dalam seni teater diperlukan chemistry antara satu pemeran dengan pemeran lainnya agar cerita dapat tersampaikan dengan baik kepada penonton. Berlatih di hari Senin pukul 7 sampai setengah 11 malam setiap minggunya tidak menyurutkan semangat mereka untuk mengasah kemampuan di bidang seni peran. Hal ini membuktikan bahwa seorang pemeran harus memiliki dedikasi yang tinggi. Halo kawan Gema, inilah Gema Lihat bersama saya Anissa Sylvia Jahra. Peran generasi muda dalam mengekspresikan dirinya dapat dituangkan melalui berbagai kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan seni teater dan pertunjukan. Hari ini, Senin 9 Juni 2025, saya sedang berada di Pusat Pelatihan Seni Budaya Jakarta Selatan, di mana saat ini sedang berlangsung kegiatan pelatihan seni teater, yaitu Teater Suatu Hari. Teater ini dikenal sebagai wadah generasi muda untuk mengekspresikan dirinya di bidang seni teater dan pertunjukan. Mereka menggabungkan berbagai disiplin ilmu seni, yaitu musik, teater, tari, manajemen seni, praktikal teater, dan juga digitalisasi teater dalam pertunjukannya. Yuk ikuti keseruan mereka! Teater itu harus jadi ibu dari industri. Sebagaimana teater itu sudah menjadi ibu dari kesenian, karena teater bisa akomodir semua bentuk kesenian pertunjukan. Seni apapun yang bisa dipertunjukkan itu bisa ada dalam teater. Makanya kami percaya dari filosofi itu, praktisnya adalah teater pun harusnya bisa jadi ibu dari industri-industri yang lain. Makanya kami ada di pembuka, pengenalan kepada insan-insan muda untuk melihat kesenian sebagai salah satu cara untuk self-awareness, salah satu cara untuk self-actualization, tahu sadar tentang ke arah mana dirinya harusnya bertumbuh. Nggak harus ke dalam kesenian, tapi bisa jadi trigger ke arah sana untuk yang mudah-mudahan dan tentunya dan pastinya kita semua pengen berkontribusi dalam sebuah industri, gitu. Kurang lebih gitu. Kalau suatu harinya sendiri enggak, tapi memang kami pun ada beberapa teman-teman sanggar lain, dan biasanya kami punya beberapa klien yang punya cabang kayak di Bandung, di Semarang, di Surabaya, di Jogja, di Malang. Mungkin rata-rata masih di Pulau Jawa dulu ya, gitu. Nah, dari itulah dan beberapa lulusan-lulusan kami itu ada yang di kota-kota tersebut, gitu. Nah, saat contohnya kami dapat klien yang sekolahnya itu punya cabang di daerah sana, mereka bisa jadi bagian dari suatu hari. Kenapa? Karena kami bentuk membershipnya tidak mengikat,
walaupun ada regimen yang harus mereka lewati selama 15 bulan di awal. Nah, habis itu mereka itulah yang terlibat di klien-klien kami yang punya cabang di tempat-tempat lain. Jadi contohnya, kami bantu ekskul kesenian dari salah satu sekolah gitu ya, yang punya cabang di Bandung. Nah, kurang lebih kami punya koordinatornya yang memang sudah tinggal di Bandung, berkarya di Bandung gitu, dan bisa ke arah sana gitu. Ada beberapa kota ya gitu. Wah, keseharian suatu hari cukup unik ya, karena kami ini bukan cuma sekedar sanggar yang mungkin yang teman-teman tahu atau yang biasanya orang masuk adalah untuk ikut kesanggarannya cuma tiap hari Senin malam gitu. Kenapa kami milih Senin malam? Karena kami justru nyari orang yang sibuk gitu, nyari orang yang tahu pengen menyibukkan diri di tengah kesibukan chaosnya Jakarta gitu ya. Kami milih mereka yang tahu memilih satu bentuk kesenian ini gitu di tengah ya hiruk pikuk kehidupan mereka. Kami milih hari Senin. Kenapa? Karena memang ekosistem kami cukup banyak di weekend. Kalau dari sanggarnya sendiri, kami selalu ada hitungannya 2 program panggung atau program showcase. Waktu awal mereka masuk sanggar, mereka akan ngikutin silabus 6 bulan, tapi di akhir silabus 6 bulan pertamanya, fase pertamanya itu mereka akan masuk ke panggung-panggung kecil. Makanya kami bisa jadi teater yang punya festival kami sendiri. Kami akan bikin festival 4 hari nanti di GKJ full, ada talk show-nya, ada pentas-pentas teaternya, di akhirnya ada konsernya juga gitu. Jadi benar-benar festival lah, networking, games, all the fun things gitu ya. Itu ada, terus tapi nanti waktu lagi masuk di akhir silabus 15 bulan ke-15 itu mereka akan pentas besar yang benar-benar showcase satu naskah. Kalau untuk sekarang, karena kita lagi trennya musikal, kami arahkan kepada produksi musikal yang orisinil buatan kami gitu. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama aku Nicole Fatka, biasa dipanggil Nicole, ada yang panggil Coach, ada yang panggil Kak, ada yang panggil Miss, macam-macam ya, tapi bisa panggil Kak atau Nicole aja langsung. Jadi alhamdulillah aku diberi kesempatan dan kepercayaan oleh Suatu Hari untuk menjadi koreografer utama di Suatu Hari. Kalau menjadi pelatih koreografer atau koreografer di Suatu Hari ini aku sudah hampir 2 tahun ya, setahun lebih, tapi ya exactly-nya berapa ya? Hampir 2 tahun. Bikin tertarik itu karena sebenarnya aku tuh memang suka kesenian ya, nah itu acting, nyanyi, nari, itu aku suka semua. Dan kebetulan mungkin Suatu Hari sendiri juga melihat potensi aku di sini, jadi aku diberi kesempatan. Dan ketika aku diberi kesempatan itu kan aku makin menggali lagi tuh, makin belajar lagi. Dan ternyata ketika aku lagi menyelami tari, aku ternyata enjoy juga. Makanya gak cuma enjoy melakukannya, tapi untuk mengajarkan ke orang lain pun juga enjoy. Oke, dari bidang tarinya aja nih. Oke, kalau tari sebenarnya aku tuh sudah dikenalkan dengan tari-tarian itu sejak sekolah. Jadi waktu sekolah dulu tuh udah pernah diajak ikut lomba, atau kalau misalnya ada acara di sekolah gitu, misalnya ada yang ditunjuk nari, kadang-kadang gurunya langsung, ayo Nicole, nari. Jadi mulai kalau dari sekolah dulu kan biasanya tari-tari tradisional gitu, belajar dari tradisional, terus makin kesini makin mengenal banyak genre. Jadi kalau untuk pengalaman menari sendiri sih dari sekolah sudah ada, sampai kuliah, sampai sekarang perform di beberapa tempat. Oke, kalau aku sih selalu melihat kebutuhannya ya. Jadi kalau di musikal atau di teater musikal kayak gini, kadang kan yang harus jadi duluan adalah numbernya. Yang pasti harus jadi duluan adalah number atau lagu ya. Kita nyebutnya lagu itu number ya. Nah, kalau numbernya udah jadi, kita lihat moodnya seperti apa, terus ingin disampaikannya tuh seperti apa, dari director's vision-nya seperti apa. Misalnya nih, musikalnya judulnya Pandawa 5 gitu. Berarti kan tradisional nih. Tradisional berarti tariannya yang perlu diajarkan ada unsur-unsur tradisinya. Walaupun misalnya mungkin dicampur modern biar lebih kekinian, tapi tetap harus ada unsur tradisinya. Jadi
melihat kebutuhan dari naskah tersebut juga sih. Banyak sekali sih kalau pengalaman berkesannya, soalnya setiap pementasan sendiri itu pengalamannya sangat bermacam-macam, dan gak cuma ketika lagi pentas aja, ketika lagi berproses saat ini tuh banyak sekali pengalaman menyenangkan, kayak ketika teman-teman tuh ada yang kurang pede awalnya, terus ketika ngikutin kelasnya terus jadi makin pede, bahkan ada yang sampai nge-DM aku atau ngechat aku, kan Nicole makasih karena materi ini aku jadi bisa mengeluarkan unek-unek lewat tari. Kadang aku tuh suka kayak gitu, jadi aku tuh ngajak teman-teman untuk mengeluarkan energi yang kadang menumpuk yang nggak keluar itu lewat tarian gitu, daripada tertumpuk terus jadi overthinking gitu ya semacam itulah. Jadi pengalamannya ketika aku membantu seseorang atau melihat seseorang itu tumbuh, itu aku juga kayak merasa wah bangga gitu loh. Perkenalkan, nama aku Safa, Lutfia Safa, biasa dipanggil Safa, dan di suatu hari ini aku murid batch 5. Aku tahu teater suatu hari itu dari Instagram. Awalnya aku sama sekali nggak tahu, tapi tiba-tiba lewat aja karena aku emang tertarik dengan seni teater. Jadi pas dilihat kok menarik ya, jadi daftar langsung. Kalau batch 5 itu di suatu hari dari bulan Februari kalau nggak salah. Iya. Sampai sekarang masih berjalan. Aku itu belajar teater kan dari SMA, dan dari SMA itu aku kayak benar-benar semua orang di teater itu mengekspresikan dirinya sendiri gitu, dan bisa melatih kepercayaan diri. Dan aku sebenarnya agak kurang di kepercayaan diri, tapi karena ikut teater sedikit demi sedikit bisa lebih meningkat sih. Itu utama tujuannya. Dari Februari sampai Juni ya sekarang udah belajar seni tari, seni acting, dan nyanyi. Pengalaman aku tampil dari SMA. Kalau SMA itu kayak untuk lomba atau pertunjukan demo ekskul. Tapi di suatu hari itu aku ini masih yang kedua kali untuk belajar teater. Dan sebelumnya aku pernah ikut showcase dari komunitas lain, dan itu belajar dari awal juga sama ya. Nah, aku berharap suatu hari bisa melebarkan sayapnya lagi untuk menarik masyarakat, anak-anak, pokoknya anak muda, generasi muda sekarang untuk ikut berseni teater. Sekian Gema Lihat kali ini, saya Anissa Silvia Jahra melaporkan dari tempat acara.